Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Saat keluar dari toilet, Aji masih bisa melihat Lili bergerak meninggalkan meja mereka. Ia mulai menjauh mendekati arah tangga menurun dekat pintu keluar. Mungkin gadis itu hanya ingin keluar sebentar. Saat itulah, seorang pelayan mendekatinya. "Pak, Mbak yang tadi makan sama Bapak harus pergi duluan." "Ada," beritahu pemuda pelayan itu dengan ramah. "Au, aduh." Terdengar suara jeritan memecah di antara suara deburan ombak tepi pantai dan keramaian restoran, memotong percakapan itu. Pelayan itu berhenti bicara. Sesaat Aji dan pemuda itu saling memandang. Sama-sama melemparkan tatapan penuh tanda tanya. Lalu seperti diaba-aba, mereka berdua sama-sama menoleh ke arah asal suara itu. Jantung Aji berdebar kencang, ketika menyadari suara itu berasal dari tempat Lili tadi terakhir terlihat. Tanpa peduli apapun lagi, Aji berlari ke arah suara itu. Ingin memastikan itu bukan Lili. Pemuda pelayan itu, juga beberapa pelayan lain ikut menyusulnya dari belakang. Kerumunan orang-orang membuat Aji tak bisa melihat dan buru-buru ia menyibaknya. Satu persatu orang-orang itu minggir hingga Aji bisa melihat siapa yang sedang jadi pusat perhatian kerumunan itu. Gadis Badung itu ada di sana. Terduduk dengan mata merah dan bibir bergetar menahan tangis, menatapnya memelas. Di sekelilingnya, orang-orang masih berdiri memandanginya. Ada yang menatap iba, ada yang merasa itu lucu dan senyum-senyum, bahkan ada beberapa yang merekam kejadian itu dengan ponsel sambil menutup mulutnya. Hanya dua pelayan perempuan dan satu tamu yang ikut bersimpuh di dekat Lili menanyakan keadaannya. Aji membalas tatapan Lili, "Bangun. Berdirilah." Perintah Aji tenang dan dingin. Sebenarnya, Aji khawatir, sangat khawatir. Tapi ia tak tahu harus bersikap bagaimana di tengah orang banyak begini. Ia tak terbiasa menghadapi situasi ini. Gadis ini juga manjanya luar biasa. Kalau ia memeluk dan memperlihatkan kekhawatirannya, Lili pasti menangis meraung tanpa peduli kehadiran siapapun, seperti anak kecil. Akan lebih sulit menanganinya jika ia seperti itu. Mendengar kata-katanya yang dingin, Lili ingin sekali berteriak pada Aji. Meski Lili tahu, ini memang salahnya, tak seharusnya Aji bersikap sedingin itu. Apa Lili begitu memalukan untuk sekedar dibantu untuk berdiri? Maka Lili pun menunduk, bersiap untuk berdiri. Pelayan wanita di sebelahnya membantu. Tapi ketika ia mencoba menggerakkan mata kakinya, tubuhnya bergetar seperti tersetrum listrik dan ia menjerit. Sesuatu yang menyakitkan menyambar kakinya. Aji tak bisa menahan diri lagi. Peduli amat, ia berjongkok di sisi Lili. Menyelipkan tangan kanannya di belakang kedua kaki Lili, lalu tangan kirinya memeluk punggung gadis itu. Ia membopongnya. Meski ia bisa merasakan tubuh Lili menegang saat ia mengangkatnya. Secara otomatis, tangan Lili bergerak melingkari leher Aji agar keseimbangan mereka terjaga. Seorang pelayan wanita membantu membawakan tas Lili, mengikuti langkah Aji. Jantung Aji seperti habis berlari maraton. Berdetak cepat sekali hingga terasa sedikit nyeri. Bukan nyeri biasa, tapi entah mengapa ini jauh lebih tidak enak. Kakinya berusaha berjalan secepat yang ia bisa. Ia tak mau Lili mendengar suara jantungnya yang sedang tak bisa dikendalikan. Kepala Lili bersandar di dada Aji, aroma sampo samar tercium hidung Aji. Wangi yang membuat Aji mempererat cengkeramannya di punggung Lili. Tubuhnya begitu mungil hingga Aji merasa seperti sedang menggendong anak kecil, bukan gadis dewasa. Disadari atau tidak oleh gadis itu, tangan Lili malah menempel di dada Aji. Telapak tangan yang hangat semakin mempercepat detak jantung Aji makin tak karuan. Bisa-bisa aku terkena serangan jantung bersama gadis ini.
Aji langsung membawa Lili ke mobilnya. Selesai mendudukkan Lili di kursi penumpang dan meletakkan tas milik Lili di pangkuan gadis itu, Aji kembali masuk ke restoran. Tak lama, karena setelah itu ia keluar lagi, bersama seorang pelayan yang mengikutinya dari belakang. Entah apa yang mereka masukkan dalam bagasi mobil. Lili tak sempat memperhatikan. Ia terlalu sibuk mengendalikan rasa takutnya. Setelah selesai, Aji masuk ke mobil. Rupanya, handphone Lili tadi ikut terjatuh dan benda itu sekarang ada di tangan Aji. Tepat saat Aji masuk ke dalam mobil, handphone Lili berbunyi. Lili ingin menjawabnya, tapi Aji sudah menekan tombol terima, dan ia meletakkannya di telinganya sendiri. Seseorang berbicara dari ujung telepon. Suara laki-laki. Sesaat hati Aji memanas. Namun, setelah laki-laki itu selesai bicara, ia pun paham. Tidak perlu, Pak. Istri saya sudah saya jemput, jawab Aji dengan nada tegas usai laki-laki itu bertanya. Matanya sempat melirik Lili. Sorot matanya seperti sedang melemparkan pisau terbang. Baik, saya cancel. Selesai bicara, ia membuka aplikasi taksi online itu, menekan cancel pada pesanan Lili. Kepala Aji masih terasa panas hingga ke ubun-ubun, ia nyaris meledak. Dengan susah payah ia menekannya demi Lili. Tapi saat melihat gadis itu, kemarahannya makin menjadi-jadi. Ia tidak marah pada Lili. Ia marah pada dirinya sendiri. Ini semua kesalahannya. Semua karena keisengannya. Bagaimana bisa ia berpikir untuk mengerjai gadis badung tapi bodoh ini? Itu sebabnya gadis itu lari. Itu sebabnya ia jatuh. Mengingat ide gilanya itu, tanpa sadar Aji memukul gagang kemudi keras-keras. Lili terkejut. Bibirnya bergetar makin kuat. Maafin Lili, Pak. Desah Lili ketakutan. Aji menoleh, dan melihat wajah Lili yang ketakutan, ia tahu gadis itu pasti mengira ia marah padanya. Aji menghela nafas panjang, berusaha melunturkan emosinya. Tanpa berkata apa-apa, Aji menyalakan mesin mobil. Ia tak tahu harus bagaimana mengurangi emosinya ini. Ia harus mencari cara melepaskannya. Tangannya pun memutar kemudi kuat-kuat, hingga suara mobil berdecit terdengar ketika meluncur keluar dari parkiran. Satpam yang sedang berdiri tak jauh, juga terlihat kaget. Lili semakin mengkeret. Aji jelas masih marah. Ia bahkan sengaja membelokkan mobil dengan mendadak seperti itu. Lili benar-benar ketakutan. Ia takut mobil ini mungkin menabrak orang tak bersalah. Pak, jangan marah lagi ya, bisik Lili. Kali ini tangan gadis itu menekan tangan kiri Aji, lembut. Aji bisa merasakan kehangatan telapak tangan Lili menempel pada kulit lengannya, mengaliri kehangatan hingga ke hati Aji. Emosi Aji seketika menurun. Hatinya melunak. Ia menoleh sekilas, dan wajah Lili tampak tenang. Ia terlihat lebih baik. Senyum tipis tapi takut-takut menghiasi wajah gadis itu. Maafin Lili ya, Pak. Bisik gadis itu sekali lagi. Sangat lembut. Aji hanya diam saja. Bukan kamu yang salah, Li. Tapi saya yang sengaja membawamu ke restoran itu. Sengaja membuatmu ketakutan harus membayar semua makanan itu. Sengaja ingin membuatmu memohon pada saya untuk menjadi dewa penolongmu untuk membayar tagihannya. Saya yang bodoh, mengira bisa membodohimu. Saya yang salah. Tapi gengsi Aji terlalu tinggi untuk bisa mengatakan sejujurnya. Ia tak bisa melakukannya saat ini. Tidak saat ini. Tanpa sengaja, Aji melirik tangan Lili yang masih menempel di tangannya. Ia terkesima saat Lili menarik tangannya lagi. Ada bercak darah tertinggal di situ. Tangan Lili juga terluka rupanya. Kita ke rumah sakit sekarang. Makinya tanpa sadar. Kaki Aji menekan pedal gas dalam-dalam. Tak sadar ia merutuk, menyumpah dalam hati. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Gadisnya terluka, dan itu karena dirinya. Di sebelahnya, Lili memegang safety belt kuat-kuat sambil berdoa. Ya Allah,
Tolong terbangkan saja mobil ini. Biar langsung sampai, biar Lili gak takut begini. Kasihani Lili, ya Allah. Lili masih Saking panik dan bingung melihat Aji yang marah, Lili bahkan tak memperhatikan luka-luka di tubuhnya. Baru setelah melihat arah tatapan Aji, ia menyapu tubuhnya yang terasa sakit. Lili meringis melihat telapak tangannya yang lecet tergores lantai kayu hingga berdarah. Sedikit sih, tapi lumayan juga rasanya. Belum ditambah rasa sakit berdenyut di sendi lutut serta mata kakinya. Rasain lo kena tulah tuh, Li. Tagar sisi jahat Lili mengejek. Ambil hikmah aja. Lo gak jadi bayar tagihan gila itu, kan? Tagar sisi baik mengingatkan. Sebenarnya waktu Aji mendatanginya dengan tatapan dingin dan kata-kata yang keji menyuruhnya berdiri tadi, Lili tahu ia memang pantas diperlakukan seperti itu. Ia yang berjanji akan membayar tagihan, tapi malah mau pergi meninggalkan begitu saja. Wajar kalau Aji marah padanya. Tapi seharusnya Aji juga mengerti, kalau ia seorang gadis. Harusnya bos galak itu mengerti betapa malunya tadi dirinya terjatuh seperti itu. Apalagi di depan banyak orang. Karena itulah, Lili sengaja melebih-lebihkan kesakitannya. Kakinya memang sakit. Setelah duduk agak lama tadi, sebenarnya Lili bisa saja menggunakan kaki kanan sebagai tumpuan dan berjalan sendiri. Hanya melihat kening Aji berkerut dengan tampang yang jelas-jelas kelihatan marah, akal Lili spontan menyuruhnya bersandiwara. Siapa yang sangka sandiwaranya justru sangat meyakinkan. Lili harus memuji dirinya dalam soal berakting. Aji bahkan rela menggendongnya hingga ke mobil. Namun, setelah melihat tangan Aji sampai memukuli kemudi seperti itu, Lili mulai merasa bersalah. Jangan-jangan ia terlalu berlebihan sampai Aji begitu marah. Jangan-jangan nanti di rumah sakit, Aji akan menyuruh para dokter membiusnya dan mematahkan kakinya sekalian. Jangan-jangan, Lili terlonjak ketika pintu penumpang dibuka tiba-tiba. Loh, sudah tiba. Kapan? Ini di mana? Lili celingukan dan sementara Aji kembali menggendongnya, ia bisa melihat sekelilingnya. Ini benar-benar rumah sakit. Pak, Lili bisa sendiri. Sergah Lili menahan malu ditatap banyak orang yang berdiri di dekat pintu masuk IGD. Bukannya menurunkan, Aji malah menatap Lili tajam. Udah jangan bergerak. Berat tahu. Makan sebanyak tadi ya gak heran kalau begini berat, gumam Aji begitu dekat di telinga Lili. Hadeh, salah siapa coba? Siapa yang nyuruh pesan makan sebanyak itu? Lili cemberut menahan kesal. Perempuan mana yang tak marah disebut berat? Ini bos macam begini, yang mulutnya gak pakai filter memang pantas dikerjai. Ya sudah, angkat deh. Gendong Lili aja terus, kalau perlu muterin nih rumah sakit sampai 100 kali. Anehnya, Lili juga belum pernah senyaman ini berada dalam pelukan seseorang. Lili sering memeluk ayah dan emak. Sama-sama hangat, tapi dalam pelukan Aji, Lili merasa betah. Merasa nyaman, merasa seperti terbang, merasa pulang. What's? Bisa-bisanya lo berpikir begitu. Tidak, Lili. Gak boleh mikir begitu. Nanti kamu salah paham lagi kayak dulu. Kalian berteman, tagar sisi baik kembali bersuara. Boleh saja. Kenapa tidak? Kalau Ajinya mau, why not? Coba dengar, dia sebut Lili apa barusan ke dokter. Sisi jahat mendengus. Dari ujung tempat tidurnya, Lili mendengarkan obrolan Aji dengan seorang dokter. Satu perawat sibuk membersihkan dan mengobati luka-luka luar Lili, yang lainnya mengatur infus agar tak terbelit. Kapan kira-kira, dok? Istri saya tadi jatuh lumayan keras, jadi. Petik 2. Kita akan melakukan pemeriksaan CT scan pada istri Bapak dan. Petik 2. Tolong apapun yang harus dilakukan untuk istri saya, lakukan saja. Sang dokter mengangguk-angguk. Ketika perawat meminta tanda tangan Aji, dengan ringan ia membubuhkannya. Lili baru menyadari, sedari tadi Aji selalu menyebut dirinya, istri saya.
Mulut Aji bergerak ringan menyebut panggilan itu, tanpa khawatir ada orang yang akan mengenalinya. Atau, bagaimana kalau hati Lili yang lemah ini akan tergoda untuk menganggapnya serius sekali lagi? Apa bos galak itu tak takut kalau sekretaris salah tanggap? Biar cepet urusannya. Sudah kamu istirahat saja dulu. Ucap Aji saat tatapan mereka bertemu, seakan tahu isi pikiran Lili. Kadang Lili merasa Aji itu seperti seorang cenayang, yang mampu membaca pikiran orang dengan begitu cepat. Jangan-jangan karena itulah, pelarian Lili juga ketahuan karena kemampuannya itu. Lili bergidik. Sudahlah, ia pusing memikirkan Aji terus. Kepalanya sakit. Isi jahat dan sisi baik. Ayo tidur. Whatever happen, setelah makan itu enaknya tidur. Cewek satu ini sebenarnya sakit atau memang hanya ingin tidur sih? Ia tertidur hanya beberapa menit setelah kepalanya menyentuh bantal. Bahkan sampai ditepuk-tepuk pipi oleh perawat, ia masih tertidur. Perawat lain yang khawatir, buru-buru memeriksa, mengira Lili pingsan. Namun saat akan melakukannya, tiba-tiba Lili langsung duduk dengan mata tertutup, rambut berantakan menutupi sebagian wajahnya dan mulutnya terbuka lebar. Dua perawat itu mundur seketika. Kaget. Tapi setelah itu mereka sibuk menahan tawa saat melihatnya. Aji ingin marah, tapi ia juga tak bisa tidak tertawa. Lili memang lucu. Selalu lucu. Dalam keadaan apapun. Sesuatu yang membuatnya selalu ingin menggoda gadis itu. Seperti biasa, Aji mengambil foto gadis itu. Biar saja, yang penting sekarang ia punya kartu ajaib agar gadis lucu ini menuruti keinginannya nanti. Untung saja, Lili tak mengalami luka dalam berarti selain sprain ankle dan memar, yang semua bisa dirawat di rumah. Benturan di kepala Lili sempat dikhawatirkan dokter. Dokter menyarankan Lili untuk beristirahat di rumah sakit untuk observasi kondisi kepalanya selama 24 jam setelah benturan, tapi ia menolak. Lili boleh pulang setelah menerima obat dan mendengar pesan dokter untuk kembali jika ia merasa pusing atau muntah tiba-tiba. Setelah infusnya habis, ia memilih pulang. Kenapa gak nurut omongan dokter sih? Tanya Aji sedikit keras saat mobil meluncur keluar dari halaman rumah sakit. Setelah tadi tidur sekitar 1 jam lebih, sakit di kepala Lili hilang begitu saja. Ia sendiri heran. Tapi untuk mengakui itu, jelas ia tak enak. Aji menungguinya dengan sabar selama ia tidur tadi. Lili takut emak khawatir, Pak. Hari ini Lili mau pulang ke Bogor, udah janji sama emak, jawabnya jujur. Lebih baik itu saja alasannya. Lagi pula ia memang tidak bohong. Tiap Jumat sore, Lili memang selalu pulang ke rumahnya di Bogor. Menengok kedua orang tuanya. Sementara Tian mengunjungi ibunya. Ya sudah, saya anterin kamu langsung ke sana saja. Jangan, Pak, jangan. Bisa gawat kalau Aji ke rumahnya. Lili tak berani membayangkan reaksi kedua orang tuanya yang super aneh itu kalau bertemu Aji. Ini menyangkut pekerjaannya, masa depannya, dan tentu saja impiannya. Kenapa? Kamu sembunyiin apa lagi dari saya? Kamu bohong lagi ya? Selidik Aji sambil melemparkan lirikan tajam. Bahu Lili mengendur. Lili gak bohong kok, Pak. Lili hanya, memem. Petik 2. Apa kamu memang benar-benar sudah menikah? Sampai takut saya ketemu orang tua kamu gitu. Sesaat Lili menangkap sinar mata Aji begitu sendu, seperti ada keraguan di balik tatapan matanya. Perasaan tidak enak menyerbu masuk ke hati Lili. Kedua tangan Lili melambai-lambai di depan dadanya. Enggak. Beneran enggak. Lili malah takut nanti orang tua Lili yang salah paham, Pak. Nanti dikira bapak itu pacar Lili. Lili gak pernah bawa cowok ke rumah. Ada kedut kecil terlihat sekilas di sudut bibir Aji lagi. Lili yakin, laki-laki itu yang justru menyembunyikan sesuatu. Dan Lili benar-benar tak ingin membayangkannya. Oh itu saja, kirain apa? Hanya itu. Tidak tentu saja, tiba-tiba Aji memikirkan sebuah ide baru di kepalanya.
Kalau nanti orang tua Lili salah paham bagaimana? Gumam gadis di sebelah Aji itu dengan nada rendah. Aji hanya mengendikkan bahunya. Tak masalah. Apapun untuk gadis mungilnya. Ya kita nikah saja, gitu aja repot, tandas Aji senyum-senyum. Sesh, desis Lili sebal sambil melirik Aji. Mulutnya cemberut lagi. Aji tertawa dan sekilas melirik gadis kesayangannya itu. Dan, Li, kamu justru cantik seperti itu. Aji merasa seluruh dunia sedang berada di tangannya. Entah mengapa hari ini semua yang ia pikirkan terwujud tanpa sengaja. Ia baru memikirkan caranya agar bisa mengajak Lili mau makan siang bersamanya, dan gadis itu mengajaknya. Ketika ia tengah membayangkan respon Lili jika ia ingin berkunjung ke rumah gadis itu, tiba-tiba saja peluang itu muncul karena kaki gadis itu. Memang caranya sedikit tidak menyenangkan. Aji juga merasa tidak enak karena itu. Tapi apa ada kemungkinan lain jika tidak seperti ini? Lili memang selalu terlihat seperti anak kecil, selalu lucu dan tertawa seperti manusia tanpa dosa. Tapi entah kenapa Aji merasa ada sesuatu yang disembunyikan gadis muda itu. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan, namun tidak bisa dipahami. Firasat Aji yang membacanya. Cuma apa itu, Aji sendiri tak bisa mengerti. Telepon Lili bergetar. Lumayan keras untuk ukuran ponsel yang sedang disilen. Aji saja bisa mendengarnya. Tapi gadis itu malah diam saja. Ia tampak sedang memikirkan sesuatu. Berkali-kali Aji meliriknya, gadis itu masih diam menatap ke depan dengan kening berkerut. Tangan Lili bukannya mengambil handphone, malah sibuk memilin-milin ujung bajunya. Apa sih yang dipikirkan gadis itu hingga ia seperti berada di dunia lain? Apa ada yang salah di kepalanya setelah jatuh tadi? Sepanjang jalan menuju rumah orang tuanya, Lili mencari akal untuk menghentikan Aji. Bisa gawat kalau ayah dan emak mengenal lelaki sombong bin galak ini. Bisa-bisa mereka akan meminta Lili berhenti kerja segera. Mana bisa juga laki-laki sombong model begini bersikap baik di depan orang tuanya. Bagaimana kalau Aji beranggapan kedua orang tuanya tidak sebaik orang tua gadis-gadis yang mengantri ingin menjadi istrinya? Atau bagaimana kalau Aji kecewa melihat dirinya kalau lagi di rumah? Ayah dan emak bukanlah tipe orang tua yang menjaga aib anak, justru sebaliknya. Mereka pasti mengumbarnya dengan sangat senang hati. Lili masih betah kerja. Lili masih betah memandangi wajah tampan itu. Lili masih betah berantem sama dia. Trort, trort. Handphonemu bunyi terus tuh. Beritahu Aji. Ada nama Willy terpampang di layar handphone Lili. Otomatis kepala Lili menoleh pada Aji. Pak Willy, Pak. Lili baru ingat tadi istirahat makan siang ia tidak pamit pada siapapun. Justru semua staf di sekretariat mengira ia ada di kantor. Ia memang sengaja menunggu semua orang pergi makan siang usai sholat Jumat sebelum ke kantor Aji. Bilang saja, kamu izin sakit. Besok saya yang urus itu. Berarti semua orang akan tahu kalau hari ini ia bersama Aji, menghabiskan waktu bersama Presiden Direktur. Tidak, Lili tidak mau orang salah memahami hubungannya dengan Aji. Ia menekan tombol, terima. Halo, iya Pak, maaf Pak, tadi Lili jatuh jadi Lili langsung ke dokter. Oh gak apa-apa, Pak, sudah ke dokter. Siapa? Oh Lili gak tahu, iya Lili, memem Lili sendiri, naik taksi. Makasih, Pak, buru-buru Lili menutup teleponnya. Duh, ya elah, hari ini udah berapa kali bohong, Li? Tanya tagar sisi baik sinis. Aji melirik, kenapa? Dia tanya apa? Ragu menyelimuti wajah Lili. Pak Willy tanya apa Lili lagi sama bapak atau tidak. Terus Lili bilang enggak. Aji tertawa sinis, dasar tukang bohong. Kita balik aja deh, Pak. Lili masih bisa kerja kok, kan tangan Lili gak apa-apa. Entah mengapa firasat Lili mengatakan ada sesuatu yang terjadi di kantor. Sampai Willy harus menghubunginya langsung, padahal biasanya Emmy lah yang paling dekat dengannya.
Ini pertama kali Willy bertanya secara pribadi tentang kondisinya dan tidak membahas pekerjaan sama sekali. Lily ingin memastikan tak ada yang akan membahayakan pekerjaannya. Gak apa-apa apanya. Itu tanganmu lecet-lecet gitu. Emang bisa dipakai kerja apa? Aji melengos. Kakinya malah menginjak pedal gas dalam-dalam saat lampu merah di depan mereka berganti hijau. Sebelum menyerah pada keinginan Aji, Lily kembali berkilah, "Pak, nanti anternya sampai pagar depan rumah aja ya. Gak usah turun. Lily mau telepon ayah biar nanti ayah yang bantuin Lily." Kembali Aji melemparkan tatapan aneh ke sekujur tubuh Lily, "Yakin ayahmu bisa mengangkat badanmu itu? Buktikan kaki kananmu masih bisa buat nendang dia, Li." Tagar Sisi jahat marah. "Jangan Li. Sabar, sabar," tagar Sisi baik mengingatkan. Lily menghela napas kuat-kuat, mengurangi kekesalannya. "Ya sudah, kalau bapak ngerasa kuat gendong Lily." Tawa Aji terdengar. Jelas sekali merasa menang. Tapi ia tak melihat seringai licik membayang di wajah sekretaris Badungnya. "Tuh, Pak, rumah Lily belok ke situ," tunjuk Lily ke jalan kecil di sebelah kirinya. Lebih sempit daripada jalan raya, tapi bisa dilalui mobil. Mobil pun berbelok mengikuti arahan Lily. Jalannya mulai menurun, agak curam. Ada sungai kecil mengalir di sebelah jalan kecil itu. Aji berkonsentrasi penuh agar mobil berjalan stabil. "Yak, stop di sini, Pak." "Udah ya Pak, makasih." Lily turun dulu. Tangan Lily melepaskan safety belt dan bersiap membuka pintu. Kamu mau kemana?" Tunggu dulu," cegah Aji. Lily menoleh lagi. "Kenapa, Pak? Ini sudah sampai." Matanya yang polos menatap Aji bingung. Tagar Sisi jahat cekikikan dalam hati. "Ada apa sih? Kan emang udah sampai," tagar Sisi baik kebingungan. "Tidak bisa. Saya harus antar kamu sampai rumah. Kamu kan gak bisa jalan." "Rumahmu yang mana?" tanya Aji celingukan melalui jendela mobil. Tak ada rumah di dekat situ. Hanya terlihat bukit yang dipenuhi pepohonan, serta sungai yang mengalir cukup deras. "Itu. Di sana, Pak. Rumah saya ada di atas sana. Bapak yakin mau antar saya sampai ke atas sana?" tanya Lily sembari memasang mata kucingnya sekali lagi. Mata bulat bening memelas. Aji mengikuti arah telunjuk Lily ke atas bukit. Sang penguasa jagat Golden Eagle Group itu terdiam 1000 bahasa sambil meneguk liur, saat melihat puluhan anak tangga dari batu yang mengarah naik ke atas bukit. Seringai Lily muncul lagi. Kali ini sisi jahatnya terbahak-bahak penuh kemenangan. "I'm on cloud 9. Yay." Bersambung.